Halo teman-teman, perkenalkan saya Teguh Hamzah Pansuri dan saya adalah seorang forex trader dan saya adalah mentor di komunitas Forex NFC. Selamat datang di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman komunitas lagi ya yang menanyakan pada saya tentang cara memilih area. Cara menggaris area. Mas Teguh, saya mau garis areanya dari wick ini sampai ke body ini, boleh nggak? Dari body ini sampai ke wick ini, boleh nggak? Atau dari wick ini sampai ke wick ini, gitu ya? Atau dari body ke body, gitu. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seputaran cara menggaris ya, cara menggaris sebuah area tersebut kepada saya, gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman, akan saya bahas, akan saya jawab secara tuntas di video ini. Untuk itu, teman-teman, silahkan subscribe terlebih dahulu channel video ini, kemudian teman-teman nyalakan loncengnya untuk dapetin notifikasi dari video-video terbaru NFC. Cara ngukur area atau batas area itu seperti apa gitu ya? Ada yang mengatakan dari week ke week gitu ya. Ada yang mau ngambilnya dari body ke week, boleh dari body ke body atau dari week ke week misalnya. Nah, ada banyak selera dari trader tersebut mau ngambilnya dari mana ke mana gitu ya. Nah, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu teman-teman ya. Dalam pengambilan area tersebut setidaknya ada dua garis pokok yang perlu teman-teman ketahui ya, yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah garis proksimal dan yang kedua adalah garis distal. Nah, garis proksimal itu apa? Garis proksimal itu adalah garis yang dekat dengan harga dalam area tersebut. Kalau misalnya teman-teman nge-buy, batas atasnya ini adalah yang namanya proksimal ya. Nah, area proksimal ini adalah area batas yang terdekat dengan harga. Nah, sedangkan distal artinya jauh ya. Jadi area yang terletak jauh dari harganya. Jadi kalau misalnya nge-buy berarti proksimalnya di atas, berarti distalnya di bawah. Begitu sebaliknya, kalau misalnya teman-teman dapetin area sell, maka proksimalnya yang di bawah karena dekat dengan harga area sell-nya, dan yang distalnya adalah yang di atas ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ada di GBP USD teman-teman ya. Dari GBP USD ini, kalau misalnya kita lihat trennya berarti uptrend ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah tahu, ini kita menggunakan EMA ya, para EMA, ada 4 EMA, EMA 20, EMA 50, EMA 100 dan EMA 200 ya. Nah, diketahui dari pergerakan EMA seperti ini berarti ini adalah uptrend ya. Nah, dari uptrend ini kita lihat teman-teman ada area buy, atau ada area UFO di GBP USD ini ya. Teman-teman bisa cek di mana area UFO itu ada di sini ya. Maka sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya teman-teman mau ngukur areanya, teman-teman perlu ada dua garis tadi ya. Garis yang pertama adalah garis distal, yang pertama adalah garis proksimal. Dan yang kedua adalah garis distal. Garis proksimal yang mana? Garis proksimal adalah garis yang terdekat dengan harga. Kalau misalnya teman-teman melihat ada sebuah area, ini ada area. Ya. Ini saya marking terlebih dahulu. Nah, ini ada area di sini teman-teman. Nah, dari area ini kita baru buat garisnya. Ini garis yang satu di sini dan garis yang keduanya ada di sini. Maka garis yang dekat dengan harga sekarang ada di mana? Current price sekarang adalah ini dia, ya. Di sini nih, yang warna merah ini. Harga yang sekarang adalah ini, berarti yang terdekat dengan harga ini namanya proksimal, sedangkan yang terjauh ini namanya distal. Ya. Nah, ini distal dan ini proksimal. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapetin dua harga ini ya, dua garis ini, proksimal dan distal, barulah teman-teman ukur tempat stop loss dan tempat stop targetnya ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman tinggal menggunakan Fibonacci retracement ini ya. Fibonacci retracement ini. Jadi teman-teman bisa klik di sini kemudian geser ke bawah ya. Nah, tempatkan aja di batas ekor terakhirnya ya di distalnya. Kemudian dari ekor distal ini teman-teman klik 2 kali dan di nomor 2 ini teman-teman kurangin 5 pips ya, dari 108 jadi berarti 1008 jadi 05 ya. 05 seperti ini. Nah, ini udah dikurangin secara 5 pip. Nah, teman-teman
Ini adalah sebuah batas area, ya. Ini adalah batasan area dari GBP USD yang ada di harga 127.308 sampai dengan 127.108. Nah, Mas Teguh kenapa bisa gambarnya dari week to week kayak gini? Yes, teman-teman, ya. Secara umum, ya, unfill order itu digambar adalah dari week ke week. Ingat ya. Secara umumnya, secara generalnya dari week ke week seperti ini, ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya teman-teman mau geser geser proksimalnya atau garis nilai entry-nya ke bawah sini, teman-teman sah, ya. Boleh sampai sini boleh. Kalau misalnya mau entry-nya di sini boleh, garis proksimalnya yang boleh digeser ya. Kemudian garis atau mau sampai sini juga boleh, atau mau di bawah sini juga boleh. Jadi ini tidak ada, jadi ngambilnya sampai sini nih. Nah, gini ya. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya teman-teman ngambil area sampai di sini, ya di bawah, body bawah, ya. Artinya kalau harga masuk nyentuh TP3-nya lebih cepat, ya. Dibandingkan kalau misalnya teman-teman ngambil entry di atas ini. Kalau teman-teman ngambil entry di atas ini, TP3-nya ada di atas ini, ya. Lebih jauh. Sedangkan tadi kalau misalnya di bawah sini, TP3-nya ada di sekitaran ini. Nah, plus minus teman-teman, ya, plus minusnya adalah kalau misalnya teman-teman ngambil di sini, yes, plusnya teman-teman dapetin harga TP3-nya lebih cepat, ya, dari biasanya, dari yang seharusnya, gitu. Tapi resikonya, minusnya adalah, ya kalau misalnya harganya nyampe ke bawah sini. Kalau misalnya ternyata harganya nyentuh, ya, nyentuh kissing only, abis itu dia terbang, ya. Harga teman-teman di bawah ini nggak kejemput dan teman-teman sudah ketinggalan momentumnya, ya. Maka teman-teman perlu cari momentum baru di atasnya lagi. Nah, begitu seterusnya, ya. Maka pilihan dari teman-teman trader adalah silahkan teman-teman mau ngambil entry-nya di bawah sini atau mau di week yang ini gitu ya. Mau di body sini boleh gitu ya. Nah, yang tidak boleh ditolerir adalah penempatan distalnya. Ya. Penempatan distalnya itu apa Mas Teguh? Yes, penempatan garis terakhirnya. Ini karena kita buy ya. Penempatan garis terakhirnya untuk mengukur buffer zone-nya, ya. Dari ukur buffer zone-nya. Nah, penempatan garis distalnya itu ada di sini. Jadi nggak boleh ditolerir sampai saya mau ngambilnya di sini, tidak bisa. Atau saya mau ngambilnya di body ini, apalagi ini nggak bisa. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman ngambil distalnya ada di bodinya sini, ya ini teman-teman tahu kan ini adalah area unfill order, area UFO. Yang mana area UFO ini berarti di dalam sini adalah tempat unfill order, tempat institusi menempatkan pending order, gitu ya. Pernah terjadi pending order besar-besaran di dalam sini, nggak tahu entah ada di bawah sininya atau di atasnya atau di tengahnya atau di sebelah mana yang nggak tahu, gitu ya. Nah, kita mau marking dari area titik tertinggi dari 127.308 ke 127.108. Maka sampai sinilah tempat area kita entry. Kembali lagi kalau misalnya mau entry-nya, yes, kembali ke teman-teman trader. Nanti kita contoh bahas di kasus lain ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menempatkan ya titik distalnya adalah di bawah sini, maka tinggal kurangin 5 pip sebagai buffer zone-nya. Ingat, pip-nya itu adalah 10 nih, angka 10 ini. 8 ini kita bulatin ke bawah jadi 100 ya. 100 poin. Jadi diturunin 5 pips menjadi atau 50 poin menjadi 0,5 ya. Oke, sudah sampai di sini. Ini adalah tempat stop loss-nya. Ini adalah tempat entry-nya. Ini adalah tempat TP1, TP2 dan TP3. Ya. Nah, kembali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal, silakan teman-teman berikan kenyamanan sama teman-teman ya. Untuk tradingnya, apakah saya akan entry-nya di bawahnya ini nanti, gitu ya, atau akan di bawahnya lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, saya ada satu contoh kasus ya, kalau misalnya teman-teman mau entry-nya mau di dalam areanya Mas Teguh. Nah, ini contoh ada di, kita ambil SAUSD. Oke, beberapa waktu yang lalu ya. Di sini ada setup menarik. Nah, ini dia ya. Di sini ya. Ini ada zone dan ada unfill, ada I zone-nya ya. Di sini ada I zone.
Nah, ini dia ya. Ada rally, base rally. Dan di sini ada EMA 9, teman-teman ya. Ada EMA 9. Nah, kan ini punya area yang lumayan lebar ya. Ini punya lumayan lebar. Ada sekitar 105 pip ya, 105 pip. Ditambah buffer zone-nya lagi ada sekitar 120-an atau 130-an pip ini jadinya ya. 130 pip ini teman-teman ya, kalau misalnya ditambahin buffer zone-nya 130 pip ini artinya ketika teman-teman menempatkan lot dengan 0,01 aja berarti $13 bisa resikonya di sini. Maka kalau misalnya teman-teman memiliki balance yang kecil tidak disarankan teman-teman pasang di SAUUSD yang punya lebar area selebar ini gitu ya. Nah, saran saya teman-teman tunggu aja harga bisa masuk lebih dalam dan teman-teman nanti bisa entry-nya di reactive time frame. Ya, nanti kita bahas lebih detailnya tentang reactive time frame. Nah, atau teman-teman bisa turunin nanti si tempat entry-nya. Ya, ini saya geser dulu sini. Nah, untuk Fibo SAU saya beda, ya dia pakai 20% lebar area, jadi di sini. Ya. Nah, teman-teman bisa geser tempat entry-nya itu ada di sini, gitu ya. Di week ini misalnya, jadi lebih kecil, lebih sempit areanya ya. Jadi untuk nyampe TP3-nya sama seperti TP2-nya, ya. TP2-nya ada sekitaran sini, tapi kalau misalnya teman-teman entry sampai sini, jadi belum sampai TP2, terusnya udah sampai TP3 duluan, jadi gitu ya. Nah, so teman-teman, ya itu dia plus minusnya. Teman-teman bisa geser sampai sini atau mau sampai kemana lagi gitu. Atau teman-teman mau turunin time frame-nya, dilihat lagi ke time frame 30, ada nggak di tempat yang posisi yang lebih enak misalnya kan. Oh di body ini deh, oh body terendah ya. Jadi ini kebetulan harga masuk cukup dalam gitu ya. Bolak-balik masuk cukup dalam. Jadi kita percepat. Nah, ini dia ya. Harga udah sentuh di sini, langsung cepat dapat TP1 ya. Kebayang nggak kalau misalnya teman-teman entry yang di atasnya di sini ini belum nyampe TP1. Harga udah masuk di sini tapi belum nyampe TP1. Ini harga udah masuk lagi, ini belum nyampe TP1. Bahkan kalau misalnya teman-teman punya balance yang kecil, mungkin udah ketar-ketir nih karena minusnya banyak gitu ya. Minusnya besar. Pakai lot besar lagi misalnya ya. Ini mungkin bisa jadi belum sampai kena stop loss udah MC duluan gitu ya. Maka itu tadi ya teman-teman ya, disarankan menggunakan risk kecil dan balance yang besar. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil area di sini, ini belum sampai TP1. Tapi kalau misalnya teman-teman pasang sampai di bawah sini, ya, let's say di sini aja deh, ya. Di sini, harga masuk yang ini nggak, kita belum kepanggil. Harga masuk ini sudah hit TP1, ya. Sudah hit TP1 dan kita lihat lagi, harga sentuh TP2 dan TP3 selesai, ya. Sudah selesai, kita keluar. Jadi TP3-nya sudah selesai. Beda kalau misalnya di sini belum nyampe TP3 ya. Harga masuk bolak-balik. Oke, TP3-nya baru terjadi di sini. Sedangkan tadi TP3 yang di bawahnya adalah di sekitaran sini gitu ya. Maka teman-teman pilihan buat teman-teman ya. Mau ngambil entry-nya mau di atasnya atau di bawahnya sini atau di tengah-tengahnya. Ya, itu dia. Resiko plus minusnya ya, itu tadi kepanggil sedikit aja seperti ini bisa jadi ya. Harga up lagi, tidak kembali lagi ternyata sudah sampai TP3. Teman-teman yang ngambil area di sini ya ini nggak akan kebagian. Ya. Dikatakan teman-teman jadi too late party ya, terlambat. Jadi nggak kebagian aja gitu. Nah, teman-teman, tapi nggak ada masalah, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman secara konsisten juga ngambil secara terus-menerus ya, teman-teman ngambil di area tengah atau di area-area seperti ini, saya yakin harga pasti akan tetap memantulkan harga. Nah, selanjutnya, jika teman-teman merasa kesulitan untuk melihat areanya aja saya belum tahu, Mas Teguh. Nah, saya sudah bahas beberapa minggu lalu ya, ada video saya sudah buat tentang cara mencari area entry tanpa tools trading ya. Cara mencari area entry tanpa tools trading. Nah, teman-teman bisa cek di kolom di video di NFC sini ya. Di sana saya kasih tips 2 trik ya. Cara teman-teman bisa dapetin area trading, area entry-nya tanpa menggunakan tools ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman
masih juga bingung ya, teman-teman bisa menggunakan tools yang ini ya, pakai tools beneran ya. Tadi kan nggak pakai tool. Teman-teman bisa pakai tools ya. Toolsnya itu apa? Toolsnya itu adalah iZone ya. Ini kalau misalnya saya keluarkan iZone di sini, iZone ini masih berputar. Nah, ini dia ya. iZone ada di bawah, ada iZone, di yang atasnya juga ada iZone. Nah, kemudian di iZone ini ada yang namanya enable reference line ya, reference line. Nah, ini kalau misalnya teman-teman klik ini, warna enable reference line-nya diklik, maka akan keluar tanda EMA9-nya ya, EMA9 command time frame-nya ini. Jadi ada di sini, gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai tools iZone ini ya. Silakan teman-teman tentukan pilihannya, mau menggunakan tools atau mau mencari arraynya seperti itu, menempatkan arraynya distal dan proksimalnya ya. Oke, nah teman-teman ya, silakan teman-teman tentukan pilihannya, mau entry-nya di tengah-tengah, mau entry-nya di atas gitu ya, atau di week ke week ya. Itu tergantung sama tradernya masing-masing ya. Nah, itu aja mungkin video dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.